Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hera Nurhaliza Rahim dengan NPM 1022111 dari kelas A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya dengan judul Optimalisasi Penerapan SAKMKM pada Bisnis E-commerce UMKM. Studi kasus pada toko Baby Putra. Yang pertama, untuk latar belakang dari penelitian saya, yaitu pertumbuhan perdagangan elektronik atau e-commerce telah menjadi fenomena yang signifikan dalam perekonomian global termasuk di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumen, e-commerce memberikan peluang besar bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. UMKM sering menghadapi tantangan dalam penerapan SAKMKM dalam bisnis online e-commerce karena kompleksitas transaksi elektronik dan kebutuhan untuk menjadikan laporan keuangan yang akurat dan transparan. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama menganalisis dampak penerapan SAKMKM dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan UMKM dalam bisnis online e-commerce. Yang kedua, mengidentifikasi hambatan utama yang dihadapi UMKM dalam menerapkan SAK dalam bisnis online. Yang ketiga, memberikan rekomendasi praktis untuk optimalisasi keuangan UMKM melalui penerapan SAK dalam bisnis online e-commerce. Selanjutnya, untuk ruang lingkup penelitian akan mengidentifikasi dan menganalisis konsep standar akuntansi keuangan untuk UMKM yang bergerak dalam bisnis e-commerce. Fokus utama akan diberikan pada pemahaman tentang bagaimana SAKMKM dapat diaplikasikan secara efektif dalam konteks e-commerce, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan SAKMKM pada bisnis e-commerce. Kemudian untuk metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan para pelaku e-commerce UMKM, pengamat bisnis, dan pihak terkait lainnya. Analisis dataan dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, memiliki kegiatan usaha yang bersifat produktif, memiliki omset tahunan tertentu dan memenuhi kriteria jumlah pekerja tertentu. UMKM juga dapat berbentuk badan usaha maupun perorangan serta memiliki peran yang penting dalam perekonomian nasional karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce merujuk pada kegiatan jual beli produk dan layanan yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau platform online lainnya. Dalam e-commerce, transaksi bisnis seperti pembelian, penjualan, pemasaran, dan pertukaran data dilakukan secara elektronik. Jenis e-commerce yang pertama ada business to customer atau B2C, yang kedua ada customer to business atau C2B, yang ketiga customer to customer atau C2C, yang keempat ada customer to business atau C2B, kemudian business to government atau B2G, dan mobile commerce atau M-commerce. Pembayaran e-commerce terdiri dari kartu kredit atau debit, kemudian transfer bank, e-wallet, pembayaran pintar atau smart payment, kemudian pembayaran melalui platform e-commerce. Selanjutnya untuk pengertian SAKMKM atau entitas mikro kecil dan menengah, standar laporan keuangan khusus yang dirancang untuk memenuhi persyaratan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau UMKM. Standar SAKMKM sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh UMKM dan menggunakan biaya historis sebagai dasar pengukuran. Ini memungkinkan UMKM mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Untuk ruang lingkup SAKMKM, yang pertama pengakuan pendapatan, yang kedua pengukuran persediaan, yang ketiga penyusunan aset, yang keempat penyajian laporan keuangan, dan yang kelima pengungkapan. Untuk bentuk laporan SAKMKM, yang pertama terdiri dari neraca atau balance sheet, yang kedua laporan laba rugi atau income statement, yang ketiga laporan arus kas atau cash flow statement, yang keempat ada catatan atas laporan keuangan atau CAL. Di sini ada bentuk laporan keuangan SAKMKM dari neraca balance sheet. Sebagai contohnya, ini neraca balance sheet dari laporan keuangan Bengkel Elang per tanggal 31 Desember 2011. Kemudian ada bentuk laporan SAKMKM yang kedua ada laporan laba rugi. Nah, ini salah satu contohnya laporan laba rugi dari PT Go Berkah per tanggal 31 Desember 2017. Kemudian ada laporan arus kas. Untuk contohnya dari laporan arus kas PT Sukses Kemilau per tanggal 20 April 2020. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, ini contohnya dari salah satu entitas per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Selanjutnya ada dampak penerapan SAKMKM pada kinerja UMKM, yaitu peningkatan keterbukaan dan kepatuhan.
Yang kedua, kemudahan dalam pembiayaan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional. Yang keempat, perbandingan kinerja yang lebih baik. Yang kelima, peningkatan kepercayaan pelanggan dan mikrobisnis. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi kendala dalam menerapkan SAKMKM pada e-commerce UMKM. Yang pertama itu adalah pelatihan dan sosialisasi. Yang kedua, penggunaan sistem akuntansi. Yang ketiga, konsultasi dengan akuntan. Dan yang keempat, peningkatan pengetahuan akuntan. Di sini saya membuat kerangka berpikir dari penelitian ini. Yang pertama itu UMKM Baby Putra menghasilkan laporan SAKMKM dan juga laporan keuangan UMKM. Dihasilkanlah hasil analisis untuk laporan keuangan SAKMKM dari UMKM Toko Baby Putra. Untuk objek penelitian ini meliputi seberapa efektif SAKMKM mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan UMKM yang bergerak di sektor e-commerce. Pada penelitian ini, penulis menganalisis apakah penerapan standar akuntansi tersebut meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh UMKM e-commerce Toko Baby Putra, di mana penerapan SAKMKM telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi keuangan. Untuk metode analisis data yang digunakan, yang pertama ada reduksi data atau data reduction, yang kedua penyajian data atau data display, yang ketiga penarikan kesimpulan atau conclusion. Ada 3 itu teh. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya cukupkan. Atas waktu dan kesempatannya dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.